Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Pagi ini kita akan bincang-bincang tentang salam empat jari, ada urusan Roma Irama juga ada urusan tentang apa ya? Kok nggak datang ke acara P3 ya Pak Jokowi serta Risma dan Bansos. Apa yang terjadi sebenarnya? Pendengar radio silaturahmi mendengar sebuah analisa dari pengamat atau pemerhati bangsa Tony Rosit ingin mendengar apa di balik kisah-kisah berikut serta dinamika lainnya dari berbagai kisah negeri yang hanya beberapa hitungan jari lagi menjelang 14 Februari pemilu yang dinanti-nanti. Silakan Mas Tony Rosit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Ehsan dan seluruh pendengar Fasil dimanapun berada. Hari demi hari isu semakin menarik, isu semakin panas, bahkan semakin dekat dengan pemilu, banyak isu yang semakin menegangkan. Tegang tidak hanya untuk para pendukung, tapi tegang juga boleh jadi untuk seluruh bangsa Indonesia. Agak ngeri-ngeri sedap. Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil, terkait dengan salam empat jari. Empat jari ini kan berasal dari 1 tambah 3. 1 itu paslon 1 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar. 03 itu adalah paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dijumlahkan 1 plus 3 itu 4. Maka salam empat jari itu adalah merupakan sebuah pesan kepada masyarakat bahwa 01 dan 03 kompak. Pertanyaannya, kenapa mereka kemudian kompak? Dan nampaknya diasumsikan oleh publik sudah berkolaborasi. Begini Pak Ihsan, saya tadi ingat apa yang pernah diungkapkan oleh Karl Marx ketika menggambarkan para buruh. Buruh merasa tertindas oleh majikan, proletar merasa terpinggirkan oleh borjuis. Sang majikan mengambil banyak dari keringat para proletar, para buruh. Ya. Yang sehingga para buruh ini kemudian merasa teralienasi, merasa terpinggirkan. Ya. Mereka terpinggirkan oleh dari aktualisasi diri, mereka terpinggirkan dari teman-temannya sendiri karena bersaing untuk merebutkan pekerjaan yang sedikit, sementara jumlah mereka banyak. Mereka teralienasi juga dari kerja dan juga dari hasilnya. Mereka tidak menikmati hasil kerja itu. Yang pada akhirnya buruh pabrik satu dengan buruh pabrik yang lain kemudian bersatu, berawal dari komunikasi di antara mereka. Kemudian mereka merasa punya nasib yang bersama, lalu terjadilah solidaritas sosial di antara mereka. Yang kemudian pada akhirnya meluas. Tidak hanya satu kota, tapi kemudian satu negara. Tidak hanya satu negara, tapi kemudian meluas ke negara-negara yang lain sehingga menjadi isu internasional. Jadi secara natural mereka yang memiliki nasib yang sama dengan penindas yang sama, maka mereka akan membentuk solidaritas sosial. Ini yang nampaknya bisa menggambarkan kondisi dan situasi politik kali ini. 01 dan 03. 01 mau mengadakan acara di GBK, bisnya tidak bisa dipesan. 03 pun mengakui yang sama. Dan banyak hal yang mereka alami ketika mereka mau mengadakan satu kegiatan di suatu tempat yang kemudian digagalkan, lalu batal, digagalkan lagi, mengadakan lagi, digagalkan lagi, dan terus-menerus. Banyak hal-hal yang bersifat intimidatif yang mereka rasakan, banyak hal-hal yang bersifat kekerasan yang mereka rasakan, yang pada akhirnya mereka kemudian secara natural terkomunikasi, lalu terjadilah konsolidasi. Baik itu konsolidasi secara lisan maupun tidak lisan, tapi pada akhirnya mereka dipertemukan oleh nasib yang sama. 01 dan 03 kemudian menjadikan kolaborasinya salam empat jari. Dan mereka kemudian berdua melakukan sebuah perlawanan kepada 02 yang dianggap memiliki akses kekuasaan, didukung oleh kekuasaan yang mereka khawatir akan ada kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan oleh kekuasaan ini untuk memberikan dukungan kepada 02.
Jadi Pak Ihsan dan seluruh para pendengar Rasil, dari sinilah kemudian kita bisa memahami, oh itulah salam 4 jari. Kita bisa bayangkan bagaimana para lurah pada saat ini merasa terintimidasi karena banyak yang sudah mengakui mereka dipaksa untuk memilih paslon tertentu. Dan bahkan mereka boleh menggunakan dana desa. Ini informasi yang perlu diklarifikasi. Kalau memang itu benar, kalau memang itu betul, wajar kalau kemudian 01 dan 03 berada di satu tahap untuk berkolaborasi melakukan sebuah perlawanan terhadap situasi yang tidak menyenangkan bagi mereka, perlawanan terhadap keadaan yang merugikan kepada mereka, perlawanan terhadap tanda kutip kekuasaan yang mencoba untuk bersikap sewenang-wenang. Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil dimanapun berada, sekarang yang lagi hangat isunya adalah perlawanan ala petani. Nah, ini menarik. Semalam saya bertemu dengan seseorang yang memang memiliki cukup data soal itu. Perlawanan ala petani itu apa? Perlawanan ala petani itu ketika masyarakat lemah, tertindas, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, maka mereka berawal kemudian dari bisik ke bisik, satu dengan yang lain. Dari bisikan inilah kemudian berkembang dan meluas kepada teman-temannya yang pada akhirnya mereka melakukan sebuah perlawanan tetapi sophisticatedly. Mereka melakukan perlawanan dengan cara yang lembut, cara yang halus gitu. Misalnya, kamu harus berkampanye untuk paslon ini. Mereka siapa, tapi mereka tidak lakukan. Kamu harus ikut mendukung memenangkan paslon ini. Siapa, tapi mereka tidak melakukannya. Ya. Tetapi kemudian apa yang mereka lakukan terdengar dari teman-temannya yang tanpa diketahui oleh sang bos, ya, majikan, mereka kemudian melakukan pembangkangan secara halus. Mereka tidak mengikuti apa yang diarahkan, apa yang diinginkan oleh atasan. Mereka kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan, tapi justru pada saatnya mereka menunjukkan pembangkangan secara nyata tanpa disadari itu akan mengejutkan bagi atasan itu. Ternyata apa yang diperintahkan tidak dijalankan, yang diinginkan tidak dipenuhi. Nah, ini bisa terjadi nanti pada pemilu 2024 kali ini. Begitu banyak orang yang sesungguhnya kecewa terhadap Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, kecewa karena mewariskan atau memberikan dukungan kekuasaan kepada sang anak. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terutama pasal 299 yaitu Undang-Undang Pemilu, bahwa presiden memang boleh kampanye, akan tetapi kampanye jikalau itu tidak berkaitan dengan keluarganya. Nah, ini kan anaknya, itu yang kemudian membuat protes begitu banyak. Apalagi apa yang diperintahkan kepada mereka itu tidak sesuai dengan hati nurani dan juga keinginan mereka. Kalau toh mereka melakukannya dengan terpaksa, kita bisa bayangkan orang melakukan sesuatu dengan terpaksa tentu tidak nyaman. Maka arahan tidak akan pernah menjadi efektif. Apakah betul ya apa yang diungkapkan oleh sejumlah pihak yang memang berkompeten untuk menarasikan itu, bahwa ada pembangkangan ala petani di mana arahan untuk menyoblos 02 pada akhirnya tidak dipenuhi oleh mereka yang diberikan arahan. Sebab apa? Ini bisa menjadi abuse of power dan berisiko di kemudian hari. Misal, para lurah, ketika lurah itu didorong untuk memberikan dukungan kepada 02, bahkan ini misal, sekali lagi ini misal, diperbolehkan untuk menggunakan dana desa, ini kan sebuah kekeliruan, ini sebuah bentuk dari korupsi yang nyata.
Iya, kalau yang didukung itu menang, ya, itu pun kalau yang didukung menang, mereka tetap berada di dalam sandera dan harus mengikuti apa yang menjadi keinginan yang menang tadi. Tetapi kalau kalah lebih fatal lagi. Kalau yang didukung kalah, mereka tentu saja ditemukan alat bukti pelanggaran hukum berupa korupsi terhadap dana desa. Nah, bagi mereka yang paling selamat adalah ya, tidak mengikuti arahan, tetap netral, memberikan dukungan kepada atau memilih kepada siapapun sesuai dengan hati mereka. Toh di dalam bilik suara tidak ada CCTV. Di dalam bilik suara tidak ada kontrol. Mereka bisa memilih. Kalau mereka kemudian dipaksa-paksa untuk berkampanye, apalagi kampanye itu menggunakan dana desa, ini sama dengan para lurah sedang menggali kuburnya sendiri. Mereka siap-siap untuk dipenjara kalau kalah dan mereka tersandra kalau paslonnya menang. Yang paling selamat adalah netral. Yang paling aman adalah tidak memihak kepada siapapun. Ya, tadi kalau dipaksa-paksa, gunakanlah cara pembangkangan ala petani. Pura-pura mendukung tapi tidak mendukung, pura-pura mau pakai dana desa tapi tidak pakai. Karena apa? Itu pasti berisiko. Menang atau kalah paslon yang didukungnya itu tetap berisiko dan risikonya sangat tinggi. Maka bagi lurah, bagi kepala desa, ya, jalankan tugas sesuai dengan yang ada di dalam aturan, maka kalian akan selamat. Biarlah ini menjadi pesta rakyat. Rakyat yang memilih berdasarkan hati nurani mereka. Rakyat yang menyiapkan para pemimpin sesuai dengan ekspektasi mereka. Jangan intervensi, jangan ganggu, apalagi intimidasi mereka. Para lurah, para kepala desa, ya, juga semua aparatur negara itu berada digaji oleh dana rakyat, oleh pajak rakyat, yang karena itu mereka wajib netral, mereka wajib berada di tengah. Ya. Nah, kalau pembangkangan itu begitu masif, begitu besar, yang terjadi di semua aparat, baik itu aparat desa maupun aparat militer atau aparat kepolisian atau aparat apapun, termasuk PLT, gubernur, wali kota, dan bupati, maka ini adalah sebuah kemenangan bagi rakyat. Di mana rakyat telah memilih sesuai nuraninya, rakyat tidak dimanipulasi, rakyat tidak terintimidasi, rakyat ini pada akhirnya terpenuhi harapan dan ekspektasinya untuk mendapatkan pemimpin sesuai dengan keinginan mereka, bukan keinginan penguasa. Keinginan mereka bukan keinginan aparat, keinginan mereka bukan keinginan oligarki. Jadikanlah pemilu kali ini sebagai pemilu pesta rakyat. Semua tersenyum, semua gembira, siapapun yang jadi, selama tidak ada kecurangan, selama jujur dan adil, selama tidak ada intimidasi, insya Allah pemilu itu akan melahirkan seorang pemimpin yang pada akhirnya menebar berkah karena itu berasal dari suara rakyat. Ada kasus yang menarik di Jawa Timur, bahkan cenderung menegangkan. Jawa Timurnya mana? Anda cari tahu sendiri. Tetapi kasus ini menjadi perhatian yang mungkin tidak banyak dibicarakan di media. Ada seorang putra kiai ditangkap OTT di pesantren, kemudian belakangan bernegosiasi, di mana sang kiai itu kalau mendukung paslon tertentu si anaknya keluar, dan pada akhirnya besoknya sang kiai deklarasi untuk dukungan kepada paslon tertentu dan anaknya dikeluarkan. Ini baru satu kejadian, ada beberapa kejadian yang lain. Seorang ulama besar di sebuah pesantren besar di Jawa Timur cerita ke saya bahwa mau mengadakan acara di Sidoarjo, izin tidak dikeluarkan karena adanya sebuah intimidasi. Kemudian di Tulungagung mau mengadakan acara, menurut kiai ini, ulama ini, dibatalkan pula karena ada intimidasi. Dan ini bisa terjadi di beberapa tempat. Bukankah Indonesia adalah negara yang demokratis, di mana pemilu adalah pesta demokrasi, setiap warga negara boleh mengekspresikan diri untuk menunjukkan pilihan kepada siapa, untuk mendeklarasikan diri mendukung siapa, untuk memunculkan suaranya ingin mendukung siapa. Tetapi fakta di lapangan begitu banyak yang
terintimidasi ketika mereka mencoba untuk menyuarakan, terutama memberikan dukungan kepada paslon-paslon tertentu. Sampai kapan negara ini akan terus berproses mengalami kerusakan demokrasi ini? Jadi Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil, inilah fakta-fakta di lapangan yang ditemukan di masyarakat kita. Begitu banyak kejadian di mana masyarakat kita tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi, termasuk salah satu bentuk ekspresi adalah mengungkapkan pilihan-pilihannya terhadap paslon pada saat pemilu, pilihan-pilihannya terhadap calon presiden dan wakil presiden jelang pemilu 2024. Karena itu ini harus dihentikan. Bagi masyarakat semuanya ini harus dilawan, karena ini tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh negara ini, tidak sesuai dengan apa yang menjadi sebuah keinginan bersama seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kita berharap proses menuju 14 hari pemilu, baik pileg maupun pilpres, semua harus diberikan ruang untuk sebebas-bebasnya mengekspresikan apa yang menjadi keinginan mereka. Baik mendukung 01 boleh, mendukung 02 silakan, mendukung 03 tidak boleh dilarang. Semua ini adalah anak bangsa yang anggap saja ini adalah anak-anak bangsa terbaik di antara yang diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Biarlah nasib mereka ditentukan oleh rakyat, karena ini akan mempengaruhi masa depan bangsa kita. Biarlah bangsa kita diserahkan kepada rakyat, siapa yang oleh rakyat akan dipilih menjadi pemimpin mereka. Jangan dihalang-halangi, jangan diganggu, jangan diintimidasi.